Kisah penampilan istimewa Syahrini di atas panggung SCTV Music Award 2015 rupanya turut mengulik kisah Nassar sang teman duet yang uniknya diwarnai kejutan demi kejutan baru. Bagaimana tidak? Khusus di panggung SCTV Music Award 2015, untuk pertama kalinya Nassar menggunakan mikrofon yang baru saja dibelinya dengan harga fantastis. Tak tanggung-tanggung, untuk membeli mic yang juga digunakan oleh penyanyi kelas dunia Beyoncé Knowles itu, Nassar dikabarkan harus mengeluarkan uang sejumlah $7.000 atau jika dihitung dengan kurs rupiah saat ini, Nassar harus merogoh budget lebih dari 90 juta rupiah untuk mic warna gold yang hasilnya membuat Nassar tampil memukau di tengah gemerlap spektakuler tata panggung SCTV Music Award 2015. Karena aku menyadari siapa aku ini tak mungkin bagi dirimu mencintai aku, namun bahagia hatiku bila selalu bersama. Nassar. Tepuk tangan buat Syahrini. Kalau dari hasil keringat sendiri, nikmat dipakainya. Betul, tidak pernah ada gangguan. Sebelumnya saya kalau pakai mic yang lalu-lalu itu gangguannya ada aja. Matilah, kurang inilah, sember lah. Kalau tadi bismillahirrahmanirrahim, jeger, bagus. Karena kan hasil capek beli. Berapa harganya? Aduh. Saya cuma memberikan clue aja. Pokoknya itu yang aku dengar tuh katanya mic itu dipakai Beyoncé ya terakhir gitu. Terbaru yang Beyoncé pakai. Ya, 3 bulan lebih keluar dari rumah Musdalifah sang istri, ada yang 180 derajat berubah dari sosok Nassar saat ini. Tidak hanya mulai merubah penampilan, kini pria berdarah Sunda Arab itu juga semakin terbuka menyentil dan menguak sakit hatinya kepada Musdalifah lewat sindiran demi sindiran pedas. Pemandangan seperti ini seolah tertuang dalam setiap helai kostum istimewa yang dikenakan oleh Nassar untuk panggung SCTV Music Award 2015 pekan ini. Selain ingin tampil istimewa dengan mengenakan aksesori kepala seberat 3 kg, Nassar juga sengaja memilih paduan warna merah yang berarti berani dan hitam diartikan Nassar sebagai makna berkabung menyisakan teka-teki. Ada maksud apa di balik ucapan Nassar berikut ini? Ini 3 kilo, pala Ece udah nggak kuat sebenarnya. Ini 3 kilo di pala Ece ya udah nggak kuat. Dan ini itu, yang di sini itu 2 kilo ya. Kalau 2 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Jadi ini 5 kilo keseluruhannya. Nah, ini temanya diambil dari headpiece Raja Persia yang memang pada saat zaman Romawi dia menggunakan sebenarnya penutupnya cuma segini doang, nggak ditempelin ke atasnya dikreasikan oleh Mas Hasto ya. Setiap acara spesial aku selalu memberikan yang spesial juga buat yang punya hajat, terutama untuk SCTV. Ini perpaduannya merah-merah karena merah itu berani, hitam itu adalah berkabung. Berkabung dengan berani kita satukan. Jadi di dalam berkabung itu ada keberanian. Uniknya, tidak hanya lewat panggung SCTV Music Award 2015, Nassar mengulik dan menyentil konfliknya dengan Musdalifah. Tapi lewat aksi di Akarmi 2 Indosiar, Nassar pun gencar menyenggol serta menguak curahan isi hatinya tentang sikap Musdalifah yang konon kerap semena-mena bak habis manis sepah dibuang. Mulai dari menarik mobil mewah yang dihadiahkan sendiri oleh Musdalifah, hingga pernyataan demi pernyataan Musdalifah di hadapan media yang dituding lain di mulut, lain pula di hati. Termasuk pula momen ulang tahun kedua buah hati Musdalifah yang konon membuat Nassar kecewa berat. Karena Musdalifah menolak kado serta kue ulang tahun yang dikirimkan dirinya secara khusus. Mana mungkin saya ini balik lagi ke situ tanpa disuguhkan, tanpa dihidangkan dolar yang banyak-banyak, dolar yang banyak-banyak. Mereka semua pada terkesima sama alisnya Nassar. Tema alisnya apa? Alis pengeruk harta. Aku tidak hadir kemarin ya karena memang aku juga menghindari hal yang memang membuat aku tidak enak, mood aku yang nanti jadinya jelek gitu kan. Lebih baik aku hindari gitu ya.
dan tidak ada undangan apapun itu. Jadi ya walaupun namanya kalau nanti ada bahasa kenapa papanya harus diundang, kan biasanya juga papanya mengerti bla 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 segala macam. Itu kan hanya kiasan supaya mencari kesalahan saya. Kue dikirimin pada saat tank tanggal masing-masing. Tanggal 2 tank kue dikirimin. Mau kuenya diapain itu mah terserah ya. Tanggal 16 kue dikirimin, mau diapain terserah ya. Kado dikirimin balik lagi. Ya aku mah ketawa aja. Oh, ya udah tak taruh wis ngene wae gitu ya. Cicing di dia taruh. Oke gitu. Mau ngapain kita marah, emosi, kesel gini kan enggak ada ujungnya, capek. Mungkinkah ini sinyal bahwa keretakan rumah tangga Nasar dan Musdalifah kian berujung konflik panas? Yang jelas, Nasar tak menampik jika berbeda dari yang dulu, kini Nasar mengalami kesulitan untuk bisa bertemu dengan anak-anak, termasuk pula putra mereka bersama. Ada apa gerangan? Benarkah karena terlibat konflik panas, Musdalifah sengaja mempersulit Nasar untuk bertemu dengan anak-anaknya? Entahlah, yang pasti Nasar mengumbar ultimatum tak akan sudi lagi untuk menginjak rumah Musdalifah meski dengan resiko dirinya jadi tak bisa bertemu dengan anak-anak yang dicintainya. Sulit ketemu anak, tapi aku tidak apa-apa. Kalau ketemu anak sulit nggak masalah. Kalau untuk saya udah bilang, kalau untuk datang ke rumah itu mohon maaf ya. Saya tidak akan pernah bisa lagi untuk ke rumah itu, mohon maaf. Lebih baik rumah saya digubuk kebocoran asal harga diri saya ada di atas gitu ya. Lebih baik saya naik omprengan, Metro Mini, Kopaja, yang penting harga diri saya ada di atas gitu aja kalau aku. Jadi aku berprinsip hidup aku juga nyari nafkah sendiri. Jadi mau suami bicara begitu itu kan hak dia. Yang penting aku sedikit pun tidak untuk anak, untuk kalau aku orangnya sama-sama. Rezeki istri ya rezeki suami ya rezeki istri ya. Jadi aku nggak harus karena anak kan yang real aja. Jadi namanya orang rumah tangga itu kan rezeki itu kan sudah nyatu ya. Beliau ngasih untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya. Tapi untuk istri enggak ya, karena udah merasa mungkin baju udah mampu bukan gitu untuk biaya diri sendiri gitu. Bukan aku merasa mampu ya. Aku orangnya nggak memaksa ya. Jadi aku kembalikan aja. Kalau masa dibilang tidak menafkahi, alhamdulillah nggak ada masalah. Aku tidak pernah marah. Jasmani dan rohani loh. Jasmani dan rohani. Rohani itu buat saya apa ya? Ya mau gimana dong, gitu kan? Gitu. Kalau jasmani itu kan maturity ya, maturity. Kalau maturity itu ya kalau dibilang tidak menafkahi ya tidak apa-apa. Itu kan ya sok aja. Kalau aku mah orang ngomong apa mah enggak aja. Aku mah tidak. Aku sekarang nggak mau peduli. Konflik panas antara Nasar dan Musdalifah pun kian seakan meletup karena kabarnya baik Nasar dan Musdalifah sama-sama tak ada yang mengalah, bahkan saling menunggu. Buktinya hingga 3 bulan lebih Nasar keluar dari rumah Musdalifah alih-alih berusaha rujuk, bahkan mereka justru semakin menutup komunikasi. Puncaknya seolah tak sabar lagi menunggu gerakan dari Musdalifah, Nasar pun telah mengambil ancang-ancang untuk menggugat cerai. Sinyal kuat perpisahan bahkan semakin digulirkan Nasar dengan menguntai teka-teki kejutan pasca Hari Raya Idul Fitri di tahun 2015 nanti. Kejutan apa yang dipersiapkan Nasar? Benarkah Nasar bakal melayangkan gugatan cerainya pasca Lebaran tahun 2015 ini? Kalau memang masih tunggu menunggu ya mau tidak mau supaya tidak masing-masing berdosa, masing-masing tidak ada kepusingan, tidak ada kekesalan apa segala macam, lebih baik diselesaikan. Kan aku bilang kenal baik-baik, selesai dengan baik-baik, gitu saja. Nanti Lebaran menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak kejutan-kejutan yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi. Aku ngikutin jalurnya Allah gimana. Kalau memang rumah tanggaku harus gimana bisa. Dan kalau aku pertahankan tapi tetap begini juga, kan aku kan harus terima apa yang keputusan Allah ke depannya gimana. Aku harus siap, harus ikhlas. Yang terburuk sekalipun. Insya Allah aku harus tegar demi Allah. Melody Prima
Tessa dan Foke, dua pemain sinetron Samson dan Dahlia yang kabarnya terlibat cinta lokasi, tampak tengah asik menikmati permainan kora-kora di sebuah pasar malam tempat lokasi syuting Samson dan Dahlia. Seperti apa keseruan mereka saat para artis lain ketakutan menaiki kora-kora tersebut? Dan benarkah kekasih Tessa Kaunang mengirimkan intel cinta ke lokasi syuting Samson dan Dahlia untuk melihat gerak-gerik Tessa? Simak beritanya setelah jeda komersial break yang berikut ini.